karena dalam pembicaraan pada saat awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, saya termasuk yang menyarankan Bapak harus meninggalkan long life memorabilia. Pekerjaan rumah Republik ini banyak, tapi jangan pernah berpretensi menjadi Superman yang ingin menyelesaikan semua persoalan. Nanti Bapak tidak akan pergi kemana-mana. Selesaikan saja 1-2 hal, tapi itu akan dikenang, oh zaman Pak Jokowi itu masalah ini selesai. Gitu. Gara-gara si Mas Romi sih akhirnya dia fokusnya ke IKN. Pasti beliau. Kalau saya ngomong tahun 2015, IKN tahun 2019 kok. Terbuka ya ternyata ceritanya. Jangan bener juga nih kata Gus Romi. Ini berarti apa? Pemerintahnya Pak Prabowo nih dapat PR yang berat juga nih, udah kayak makanya. Bukan berat juga, berat banget. Menurut analisa Mas Romi deh, peran Pak Mulyono ini setelah tanggal 20 itu masih relevan atau gimana? Bro, kita kedatangan sahabat lama kita. Wah. Yang sempat hibernasi dia. Belum keluar-keluar. Udah lama nggak ketemu, udah lama. Udah lama, kita kangen ya. Kepengen Iya. dengar cerita-ceritanya. Iya. Yuk, siapa lagi? The one and only, Gus Romi. Rajin baca dia. Coba Waduh. baca apa dulu dong biar Guys, ke supaya studio bawa apa nih? pemirsa Waduh. Paradoks Indonesia. Nah, kita harus belajar pemikiran presiden terpilih kita. Oke, tunggu dulu. Sebelum jauh ini, sampean ini bawa-bawa ke studio ini, apa karena P3 masuk ke koalisi jadi kayak gini nih? Atau gimana nih? Semua akan Prabowo pada waktu itu. Iya. Itu ya. Kalau PDI Perjuangan saja sudah memberi sinyal-sinyal akan bergabung ke kabinet, bagaimana yang lain? Kan gitu. Apalagi Ini P3 partai gitu. oposisi utama yang bisa menjadi potensi. Nah, tetapi ketika dia sendiri memutuskan akan bergabung, ada pertemuan Bu Mega yang saya yakin 99,99% pastilah terjadi. Oh gitu. Maka yang lain pasti akan gabung. Dan memang Pak Prabowo maunya demikian. Oh, ini berarti salah satu bocoran nih. Ya. Orang Ibu Mega sama Pak Prabowo aja belum ketemu, wah ini udah ada bocoran sedikit nih. 99,9%. Kita udah jangan-jangan dia juga udah tahu tempatnya di mana. Jangan pernah mengatakan probabilitas itu 100%. Oh iya. Pantesan aja ada yang bilang Fufu Fafa itu 99,9%. Oke Gus, sekarang kita bicara apa? Oh tunggu dulu. Tunggu. Gua mau tanya nih. Oke. Itu gara-gara ini mau ketemu, itu kan kemarin ada yang ketemu tuh, tiba-tiba malam. Pak Jokowi, Prabowo. Apa tuh? Apa yang kita bicara? Wartawan aja kecelek loh Gus. Iya. Kalau wartawan aja kecil, apalagi kita yang bukan wartawan gitu. Apalagi gua sama Erwin belum tentu lo. Gimana Gus? Ada insight-insight bocoran nggak sih? Kalau bocoran nggak ada, hanya kan saya meyakini ya sebagai presiden dan presiden terpilih bertemu di penghujung kepemimpinan presiden, tentu kan menitipkan pesan. Pesan yang paling utama dan paling sederhana di antara dua pemimpin itu kan pesan tentang siapa dan di posisi mana. Karena ini terkait dengan transisi bukan hanya presidensi, tetapi juga kabinet. Dan inilah penyelenggaraan pemerintahan yang tentu diharapkan berlanjut. Yang kedua, siapa di mana ini kan terkait dengan apa sih yang mau diwariskan Pak Jokowi dan diharapkan dilanjutkan. Karena kan harus kita akui bahwa Pak Jokowi apapun meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Betul. Baik itu positif maupun negatif. Dan kita harus fair, tidak bisa juga mengatakan misalnya ada kawan yang di media sosial berteriak-teriak, virus Mulyono semua harus dibasmi, misalnya begitu. Kan menurut saya juga tidak bisa begitu juga. Kita kan tidak ada dalam politik ini atau dalam hidup ini orang yang 100% salah. Jadi menurut Gus itu jangan juga yang 100% benar. Jangan hitam putih lah. Jangan hitam putih. Gitu. Okay. Pasti ada kebaikan yang ditinggalkan Pak Jokowi dan juga ada hal-hal negatif yang ditinggalkan Pak Jokowi yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Begitu. Nah, karenanya menjadi menarik ketika setelah pertemuan itu muncul kalimat sebahagian menteri Pak Jokowi bisa jadi akan menjadi menteri Pak Prabowo. Ini kan statement resmi yang dikeluarkan oleh misalnya Pak Muzani gitu ya. Bahkan Pak Muzani sering menyebut clue yang lebih tajam lagi. Ya, nama orang-orang nama orang disebut begitu kan, posisi-posisi disebut begitu. Jadi kalau seorang sekjen sudah mengatakan seperti itu ya kita lebih percayalah daripada sumber-sumber lain begitu. Jadi dua hal itu saya kira
apa yang diwariskan terkait dengan program. Misalnya Pak Jokowi mungkin menanyakan bagaimana komitmen terhadap IKN. Nah, Pak Prabowo mau ngasih anggaran berapa? Apakah ini akan menjadi kelanjutan yang akan diselesaikan di masa Pak Prabowo memerintah, atau memang mau ditarik lebih panjang lagi waktunya? Nah, terus mungkin ada PR-PR infrastruktur yang lain, ada program-program yang lain misalnya. Ada nggak sih itu masalah pribadi yang sekarang lagi rame itu? Mengenai masalah fufu fafalah, atau lebih mengerucut lagi, tuntutan sebagian masyarakat itu bahwa udahlah calon wakil presidennya ini yang terpilih ini nggak usah dilantik. Nah, ya, kalau menurut Gus Romi gimana? Para pakar tata negara kan memenuhi syarat untuk tidak dilantik. Menurut sebagian pakar tata negara. Ya. Sebagian yang lain juga pasti akan bela. Karena kita bertemu dengan 5 ahli hukum, pendapatnya bisa 7 kan. Benar. Dia sendiri bisa memiliki 2 pendapat. Begitu. Nah, pada akhirnya ketika terjadi kerancuan hukum seperti itu, artinya pandangan hukum yang berbeda-beda dari sekian banyak pakar, yang akan berjalan kan dasainnya, politiknya, kenyataannya. Dasolennya bisa berbeda-beda pendapat, tetapi dasainnya apa? Ya, kenyataannya hari ini, kalau kita mau mengikuti logika berpikir pakar hukum tata negara, misalnya Refli Harun, kemarin kita bicara di salah satu media, berarti kan harus ada partai politik yang mengusulkan penggantian. Dan itu yang secara ketatanegaraan yang boleh mengusulkan partai pengusung. Betul. Apakah bisa membayangkan misalnya Partai Demokrat atau Partai Golkar misalnya gitu sebagai pengusung Pak Prabowo, bahkan Gerindra sendiri memulai itu kalau sebelum dilantik. Tapi kalau sesudah dilantik, DPR secara institusi bisa melakukan proses impeachment begitu ya. Dan itu semua partai politik. Tetapi ketika nanti mengusulkan penggantinya, tetap partai pengusung lagi. Hanya tinggal membutuhkan persetujuan MPR. Beda dengan kalau sebelum dilantik. Nah, saya melihat, jangankan tanda-tandanya, baunya pun nggak ada. Bau bahwa tidak akan dilantik, itu nggak ada. Ada yang memunculkan wacana misalnya, katanya Mbak Puan yang mau didorong begitu ya. Ada juga tuh selentingan-selentingan seperti itu. Seperti itu kan ada. Tetapi sampai saat ini kan pemanasan konstitusionalnya pun tidak ada. Artinya tidak ada ikhtiar-ikhtiar, misalnya ada yang melakukan gugatan. Pakar kan tata negara juga hanya berpendapat saja kan, tidak juga melakukan rezim proaktif untuk kemudian melakukan gugatan. Atau bisa aja itu si pakar itu melemparkan isu aja buat ide si politisi itu. Ya bisa saja. Bisa juga kayak gitu kan. Bisa saja. Test the water lah. Iya. Nah, ternyata nggak ada yang makan. Ternyata lah. Gus, terlepas dari itu deh Gus, kita bicara sebenarnya Pak Jokowi ini kan juga udah hampir kelar. Pasti banyak yang Pak Jokowi sudah lakukan bagus dan buruknya. Dan itu ada yang harus diteruskan, ada yang harus nggak diteruskan. Kita bicara itu deh. Apa yang menarik dari kira-kira yang harus diperbaiki sama Pak Prabowo ke depan nih gitu kan? Saya kira kita perlu memilahnya menjadi pemilahan ala Menko lah ya, yang paling gampang. Ada Polhukam, ya kan? Ada Kesra, ya kan? Ada perekonomian. Yang menarik apa? Polham dulu. Polhukam. Wah, ini politik, hukum dan HAM. Yang katanya menjadi Polkam dan Hukham. Besok itu Menko-nya ada. Itu katanya. Terindikasi itu ya. Udah tersebar kemana-mana tuh kan. Jadi di Polkam ini justru pekerjaan rumah utama Pak Jokowi yang memang menjadi pekerjaan rumah Pak Prabowo selanjutnya untuk diperbaiki. Misalnya indeks demokrasi. Saya tidak akan menggunakan angka yang saya buat sendiri karena sudah banyak orang-orang yang turun kan. Freedom House misalnya menyatakan demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kemudian indeks kebebasan berpendapat mengalami penurunan gitu. Indeks korupsi yang tidak berubah ya Gus IPK, ya. indeks persepsi korupsi, Pak Jokowi berangkat di angka 34, sempat naik menjadi 38 di tahun 2021, turun lagi menjadi 34 di tahun 2023. Jadi stagnan sebenarnya selama 10 tahun ini. Itu pekerjaan-pekerjaan rumah yang menurut saya menjadi pekerjaan rumah Pak Prabowo yang harus perbaiki. Karena lebih banyak negara di dunia ini yang maju karena dia berdemokrasi daripada negara di dunia ini yang maju tanpa berdemokrasi. Contoh, Cina nggak ada demokrasi, partai tunggal, komunis. Tetapi kita lihat, yang seperti ini di dunia ada banyak dan ternyata tidak maju. Mana? Kuba. Mana? Korea Utara. Kan nggak maju begitu. Yang maju Cina doang. Berarti ini bukan soal partai tunggal atau tidak ada demokrasi. Ini soal Cinanya yang mampu untuk melakukan leveraging di dalam ekonomi. Kembali lagi ke politik. Pekerjaan rumah ini saya catat beberapa ya supaya nggak terlewat dan supaya kita lebih terarah. Misalnya Reporters Without Borders, dia skala kebebasan pers di Indonesia turun ya dari tahun 2019 sampai ke 2023 saja turun. Kemudian
persoalan berikutnya yang menjadi program yang harus dijawab oleh Pak Prabowo, skor IPK Indonesia tadi sudah disebutkan ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang konflik agraria, ini kan urusan keamanan. Ya, ternyata jumlah konflik agraria selama Pak Jokowi memerintah dibanding Pak SBY memerintah itu 2 kali lipat lebih banyak di masa Pak Jokowi. Ini menurut catatan KPA ya, Konsorsium Pembaruan Agraria. Ini nggak sih? Sementara dari SBY tentara background-nya, ya. Jokowi bukan. Nah, balik lagi ke tentara. Berarti ini kenapa menurut Gus nih? Menurut saya karena laju derap pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Tapi kok malah di sipil malah turun? Bukan, ini kalau kita bicara tadi deh, saya menarik konflik agraria gitu. Sebenarnya kan awal pemerintahan Pak Jokowi itu kan mau menyelesaikan ini kan. Wah, yang 2000 katanya 100.000 dikuasai sama, dan ini malah balik jadi akhirnya malah jauh lebih banyak sekarang, dalam arti distribusi tanah-tanah itu ke pengusaha dan itu jauh lebih banyak sekarang. Saya baca di buku ini, wah ini rujukan lagi nih. Ini karena pemikiran presiden terpilih. Itu 1% orang Indonesia menguasai 36% aset, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 76% tanah. Waduh. Ini kan persoalan serius. Iya. Karena kalau kita berbicara, Indonesia ini mayoritas umat Islam. Di dalam Islam itu ada ajaran kailadunatan bainal aghniya'i minkum. Ya, kailayakuna dulatan bainal aghniya'i minkum itu artinya jangan sampai kekayaan itu berputar hanya di antara orang-orang kaya di antara. Wah, ini kan masalah serius. Artinya kalau kita berbicara secara teologi kebebasan bahwa hak memiliki aset itu ada di setiap orang di Indonesia, bahkan agama pun mendorongnya, sudah mengingatkan itu, dan itu tidak bergeser. Sehingga kan program redistribusi aset, apakah itu akan menjadi program Pak Prabowo atau tidak? Saya dengar Pak Prabowo berkali-kali mengatakan akan mengejar para penelantar HGU, menguasai banyak aset tapi nggak diapa-apain. Jadi itu mau direlinquish. Nah, Pak Jokowi juga sudah melaksanakan. Problemnya itu law enforcement-nya, pelaksanaannya. Gagasannya sama. Ya, gagasannya sama karena semua kan pasti semua presiden itu menginginkan kebaikan untuk negaranya kan. Tetapi apakah pelaksanaannya nanti on the track atau off the track? Gitu. Itu problemnya. Maka kembali lagi pekerjaan rumah Pak Prabowo di sektor Polkam ini menjadi sangat banyak. Karena kita berbicara yang terakhir soal pemulihan iklim demokrasi secara umum. Karena di akhir pemerintahan Pak Jokowi kan memang banyak pakar lah, saya tidak perlu menyebutkan nama-nama, yang mengatakan bahwa setiap celah kepentingan, setiap celah peraturan itu justru disiasati untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya seperti itu, artinya dengan mengubah peraturan. Nah, ini kan udah biasa itu ya? Udah pernah ya? Publik sudah mencatat ini dan elit juga sudah mendapatkan ini sebagai patron di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini apa upaya yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membaliknya? Memulihkan lagi public trust. Karena kata Francis Fukuyama, salah seorang, setahu saya dia ekonom sosiolog ya, yang punya buku judulnya Trust. Jadi salah satu syarat untuk menjadi negara maju, negara itu masyarakatnya harus memiliki public trust yang tinggi. Jadi semua negara maju yang di atas kita, karena kita nomor 16 dunia ranking ekonominya, itu semua memiliki public trust yang tinggi. Nah, jadi ini penting karena ada satu cerita tentang keluarga mafia. Dia menyuruh anaknya untuk naik pohon. Ya. Menyuruh anaknya naik pohon. Kemudian anaknya itu mau turun. Kamu melompat aja. Tinggi. Tinggi ya. Gitu. Nggak apa-apa, ada ayah di bawah. Anaknya itu melompat dan ayahnya kemudian tidak menangkapnya. Itu pelajaran pertama katanya di lingkungan mafia Sisilia itu, jangan percaya kepada siapapun, bahkan sama ayahmu sendiri. Saya cuma ingin, itu pelajaran hidup betul. Itu namanya juga buku ya. Ini cerita begitu. Nah, Indonesia ini menurut saya ada problem di public trust itu yang sekarang terjadi public distrust. Iya, semakin makin ini pekerjaan rumah. Pak Prabowo terpilih dalam satu putaran di
pertarungan pertama maksudnya setelah tidak ada Pak Jokowi gitu ya. Dan itu merupakan modal. Nah, tinggal bagaimana Pak Prabowo mampu mengkapitalisir itu. Kalau saya lihat beberapa pengamat yang selama ini oposan kepada Pak Jokowi kan juga memberikan ruang kepada Pak Prabowo. Katakanlah Bung Refli Harun yang kemarin kita ketemu ya, Pak Said Didu itu kan kesempatan dulu ya. ada yang bahkan Pak Said Didu pernah menjadi timnya Pak Prabowo di tahun 2009 katanya. Jadi ini kan modal public trust, paling tidak public figure trust itu udah mulai dapat lah Pak Prabowo. Tinggal ini betul-betul dikapitalisir menjadi public trust. Itu pekerjaan Polhukam. Berat, tapi berarti berat ya Pak Prabowo. Oh pasti. Beratnya kenapa, Mas Erwin? Karena kita hari ini berhadapan dengan bonus demografi yang secara alamiah hanya akan dilalui sebuah negara atau peradaban dalam 1000 tahun sekali. Ya. Dan waktu kita hanya sampai 2035. Ya. Kalau Pak Prabowo tidak mampu, dan itu kalau Pak Prabowo diberikan kesehatan, kita doakan ya, kalau beliau memimpin bangsa ini selama 10 tahun ke depan, berarti betul-betul beliau ini yang harus bisa memanfaatkan bonus demografi ini, di mana jumlah angkatan kerja lebih besar daripada jumlah non-angkatan kerja. Nah, kalau momentum kapitalisir itu hilang, maka bangsa ini akan terjebak terus di dalam middle income trap, tidak akan pernah mencapai PDB per kapita di atas $13.000 per tahun. Yang diilustrasi yang disampaikan Pak Prabowo, kenapa dari tahun 85 sampai 2019 Tiongkok itu bisa tumbuh 46 kali lipat PDB-nya. Singapura bisa tumbuh 19 kali lipat, tapi Indonesia kok cuma 13 kali lipat. Artinya Indonesia itu tumbuh di bawah potensinya. Nah, salah satunya dugaan saya karena illicit ekonomi. Karena ekonomi yang nggak terlihat itu lebih banyak daripada yang terlihat. Jadi ekonomi kita itu banyak genderuwo dan jinnya gitu. Iya, benar. Dan ini pekerjaan rumah tentu kepada Pak Prabowo, terutama karena Pak Prabowo berkali-kali teriak, tax ratio kita masih terendah di antara negara-negara di ASEAN. Sekarang saja para kelas menengah sudah mulai kelimpungan ya dengan berbagai macam makan tabungan semua begitu, katanya kan. Malah udah matang. Iya. Itu kan masih mantap. Sekarang udah makan hutang. Mantap. Kan mantap dulu baru matang. Nah, sekarang kalau misalnya pelemahan KPK di zamannya Pak Jokowi, optimis nggak nanti ini di zamannya Pak Prabowo gimana? Saya terus terang tidak tahu ya apa yang menjadi pandangan Pak Prabowo tentang penegakan pemberantasan korupsi ini. Tetapi sebagai pengantin baru, marilah kita berikan kesempatan untuk berbulan madu. Sebenarnya mungkin ada di buku. Magic number-nya itu, magic number-nya mungkin saya belum sampai. Belum nyampe. Masih mau bilang pasti kayaknya belum nyampe. Belum nyampe. Ada di dia situ. menandai rupanya. Baru setengah ini ilmunya Pak Prabowo. Makanya. Karena baru kemarin dikasih Babe Hai itu. Iya, itu dia makanya. Jadi kembali lagi kita berikan waktu lah kepada Pak Prabowo untuk mengimplementasi. Spirit percepatannya ada. Spirit perbaikannya ada. Apa buktinya? Beliau ingin 5 hari sebelum tanggal 20 menteri sudah fix. Kepengen tanggal 20 malam sudah diumumkan. Kepengen tanggal 21 sudah dilantik. Langsung retret ke Magelang. Gitu kan? Jadi, biar bonding ya? Ya, biar bonding gitu. Jadi kan memang spirit kecepatannya itu ada. Nah, hanya yang menjadi pekerjaan rumah pertama dan sudah santer di mana-mana, kok justru jumlahnya dibekarkan. Konon jadi 44. Menteri Pendidikan aja menjadi 3. Ya kan, menjadi Menteri Stekdikti, menjadi Menteri Dikbud yang membawai pendidikan dasar dan menengah, sama Menteri Kebudayaan. Menteri Keuangan konon juga dipecah menjadi 3. Artinya Dirjen Anggaran dipindahkan dari sana masuk ke Bappenas, kemudian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai masuk ke Badan Pelayanan dan Penerimaan Negara, kemudian Menteri Keuangan hanya berfungsi sebagai treasurer, kasir. Ada Badan Penerimaan juga ya? Ada Badan Pelayanan dan Penerimaan Negara. Jadi itu mungkin Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga dipecah. Balik lagi, lingkungan hidup sendiri, kehutanan sendiri. Ada yang bilang itu demi mengakomodir. Oh, sudah pasti mengakomodir itu. Kalau kepentingannya tapi jangan semuanya itu, yang begitu, katanya ada yang begitu. Ada yang nah itu begitu. dia, makanya kan semangat akomodasi politik ini sepertinya lebih kuat
dibanding dengan peningkatan koordinasinya. Nah, kan kalau orang itu lebih sedikit kan lebih mudah dikoordinasikan. Lebih banyak kan lebih sulit dikoordinasikan. Nah, kayaknya akomodasi politik ini lebih kuat. Dan yang saya dengar memang beliau ingin urusan politik selesai deh sebelum tanggal 20. Saya mau fokus mikir ekonomi. Jadi pekerjaan rumah ekonomi Pak Prabowo juga tidak ringan. Dan itulah yang maha berat menghantui kita karena terkait dengan lagunya Rhoma Irama. Gali lubang, tutup lubang. Jadi ceritanya Menko Polhukamnya beres nih ya, jangan rame-rame lagi ya. 20 kita loncat nih ke Menteri Menko Ekonomi nih. Karena udah ada yang ini. Jadi Singgi mesti ngambil studi pembangunan habis ini. Karena narasinya nanti lebih banyak ekonomi nanti. Bukan politik lagi. Politik lagi. Berat bro, karena apa? Ada yang ini kan udah jatuh tempo kan? Oh iya. Makanya. Besarannya berapa Win coba? 800 T. Kalau bukan hanya jatuh tempo, jatuh bangun. Makanya berat loh. Ini kan kalau ekonomi, kita bicara ekonomi Indonesia saat ini kan bukan sekedar ekonomi Indonesia aja, tapi dunianya juga nggak baik-baik loh Gus. Itu dia. Gitu. Kan kemarin Bank Dunia memberikan kredit kepada Indonesia, kredit dalam artian pujian bahwa Indonesia pulih lebih cepat dibanding negara-negara lain karena sudah tumbuh kembali sebelum pandemi, ke angka di sebelum pandemi. Saya kira itu kan bukan hanya sekedar pujian, karena pujian itu menyisakan persoalan juga. Persoalan utamanya adalah hutang pemerintah yang cukup besar dan kita tahu persis bukan hutang berbiaya murah. Buktinya apa? Kan hampir 2-3 minggu sekali kita mendengar ada penerbitan SBN, Sukuk, begitu ya. Artinya surat berharga negara, baik itu dalam bentuk obligasi Republik Indonesia, dalam bentuk Sukuk, retail, dan seterusnya. Itu membuktikan pemerintah berhutang di angka itu, 6,4%, 6,25% gitu. Dan itu bukan angka yang murah, begitu. Ini pekerjaan rumah. Yang kedua, pemerintahan Indonesia sejak meningkatnya hutang dalam jumlah yang signifikan itu kan memiliki keterbatasan fiskal yang luar biasa karena mereka memiliki ruang yang bebas nilai di APBN itu sangat terbatas. 20% sudah pasti untuk pendidikan, ya kan? 1% dari PDB sudah pasti untuk kesehatan, 1% dari PDB sudah pasti untuk pertahanan. Belum makan siang gratis nih. Belum makan siang bergizi. Oh, bergizi sekarang ya. Nah, ini juga memberi PR. Ya, kalau tadi kita sudah ekonomi, nah sekarang kesra. Makan siang gratis. Nah, gimana? Saya ingin mengapil ya melalui saluran ini bahwa makan siang gratis ini bisa menjadi leverager, bisa menjadi pendorong ekonomi. Tetapi jangan penyelenggaraannya itu sentralistik. Penyelenggaraannya harus demikian rupa sehingga Pak Prabowo itu menjadi bapak UKM. Nah, ini saya berharap nih Pak Prabowo betul-betul menjadi bapak UKM. Kenapa? Karena yang saya dengar sampai hari ini, kemarin statement Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional, menyampaikan tahun depan awal akan 3 juta anak. Kemudian di tengah akan 6 juta, di ujung akan 15 juta. Kebutuhan idealnya kalau total dibiayai untuk 80 juta siswa seluruh Indonesia itu sekitar 400 triliun dalam 1 tahun. Tetapi besok hanya akan ada anggaran 71 triliun. Makanya kemudian mulai dari 3 juta naik ke 6 juta, naik ke 15 juta. Tetapi kalau kemudian satu dapur yang diperintahkan dalam tanda petik oleh negara untuk menyelenggarakan ini, itu mengandalkan untuk 3.000 orang. Kalau ada basi di antara 3.000, itu bukan jumlah sedikit loh. Iya, itu. Mas Singgi kalau datang kawinan itu kan paling undangan kan ya 2.000-3.000 orang kan? Kan kita juga tidak jarang kan dengar orang keracunan habis pesta kawinan gitu. Nah, bisa massal itu kan jadi keracunannya kan? Gitu. Apalagi kalau kemudian ada pengadaan terpusat. Maka saya menyarankan agar yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional hari ini sebaiknya dia mendata, menginventarisasi semua UKM makanan. Catering, catering, warung, warteg, restoran. Kemudian dilakukan pembukaan pendaftaran, registrasi. Setelah itu dilakukan verifikasi. Setelah itu dari verifikasi dilakukan seleksi, akhirnya otorisasi. Oh, Anda disertifikasi berhak menyalurkan untuk 200 paket per hari.
Anda 500 paket per hari, karena luasan Anda sekian, kemampuan Anda sekian, SDM Anda sekian. Ya. Nah, kalau itu terjadi, saya meyakini velocity of money, kecepatan perputaran uang, itu dari program makan siang bergizi ini bisa 17 kali. Tapi kalau UMKM yang kecil gitu harus reimburse dulu atau gimana? Itu juga problem. Karena kan iya kan kemampuannya kan kadang terbatas. gitu. Ya. Iya. Hidup mereka itu harian. Iya. Karena itu mekanisme pencairan di sini juga harus demikian rupa. Memudahkan para UKM itu untuk masuk menjadi bagian dari program ini. Kalau kemudian reimburse karena program pemerintah harus melampiri nota ini, itu, dan seterusnya sebulan, saya yakin yang akan masuk pengusaha menengah ke atas semua. Iya. Dan bukan itu spirit dari ini. Karena di samping konon saya mendengar Pak Prabowo ini ingin fokus di 3 hal. Pertama industri, ya, terutama manufacturing, karena kita mengalami deindustrialisasi dalam beberapa saat setelah reformasi ini selama 2 dekade. Kemudian yang kedua nutrisi dan kesehatan. Yang ketiga beliau mau fokus di urusan pendidikan. Karena itu ini kan 2 cabangnya, yaitu urusan nutrisi dan kesehatan dan pendidikan. Gitu. Karena beliau berkeinginan banyak anak-anak Indonesia yang bisa diterima di top 100 universities di dunia. Jadi kalau kita mau maju, maka kita harus memiliki anak-anak Indonesia yang menjadi elit-elit dunia. Sehingga dia bisa menciptakan forward and backward linkage dengan, oh ini pekerjaan bisa di-outsourcing ke Indonesia, ini lebih murah nih. Nah, misalnya lempar aja ke Boyolali, UMR di sana masih 2 juta misalnya gitu. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Tetapi kembali lagi, bahwa pekerjaan rumah ini kan membutuhkan bukan hanya sekedar gagasan besar, yang tercantum di sini ini gagasan-gagasan besar, tetapi manajemen implementasi yang ketat. Dan kita tahu persis di Indonesia itu hampir selalu terjadi deviasi dari gagasan besar kepada implementasi. Berantakan implementasinya. Gagasannya bagus, pelaksanaannya nggak karuan. Ya, pengawasan jadi penting itu. Ntar tiba-tiba wartegnya cuma harusnya ayam ditukar jadi sayur atau tempe tahu, gimana? Iya, atau yang kasihan itu terus dia harus modalin sendiri dulu atau gimana? Nah, ya itu kan dia, itu dia. Karena kan dia kan UMKM-nya kan kasihan loh. UMKM itu betul-betul hanya modal 1 hari. Mereka modalnya 1 hari. Karena itu, maka saya menyarankan agar sudah dilakukan saja registrasi, verifikasi, seleksi, sertifikasi. Oke, sertifikasi ini berlaku selama 1 tahun. Anda hanya berhak nyalurin 300 paket. Anda hanya bisa menyalurkan di jarak sekolah yang 200 meter dari sini atau 300 meter dari sini. Gus, mekanisme pencairannya begini. Gitu. Gue yakin ini rumit banget karena pas gue baca juga, Win, si Gibran juga bilang anak-anak alergi itu juga nanti akan dipisahin tuh jenis makanannya. Itu ribet lagi tuh, Bos. 82 juta orang loh yang dapat. Itu anak-anak alergi yang berapa? Gimana? Dan makanan-makanan yang menjadi alergen itu biasanya makanan murah. Yang tidak menjadi alergen itu makanan mahal. Gitu. Jadi ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, itu dia. Nutup nggak ini HPP-nya nih? Pemilihan juga distribusi ini kan juga penting, Gus. Kalau kayak kemarin beberapa kali saya lihat Gibran itu kan mencoba gitu. Tapi kan di sekolah-sekolah yang muridnya anak orang-orang kaya gitu dikasih makan seperti itu. Makanya ada loh menunya chicken teriyaki, men. Buat saya itu dari itu kan dia aja ketawa. Dikasih itu sebenarnya yang ada di mungkin di daerah Papua, di timur, di pulau terluar atau apa kan sebenarnya lebih. Kalau nggak akan tambah. Saran saya sederhana, jangan negara mencoba untuk etatis. Semuanya diselenggarakan oleh negara, jangan. Maka yang terjadi di dalam kebijakan ini sebaiknya public-private partnership yang melibatkan UKM seluruh Indonesia. Sehingga UKM-UKM kita itu betul-betul merasakan, wah kalau katakanlah misalnya Kiai Said Agil Sirot, ya mantan Ketua Umum PBNU pernah menjuluki Pak Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur. Oh ini Pak Prabowo menjadi Bapak UKM. Wah. Artinya itu menyelesaikan sebagian besar problem terbesar bangsa ini, yaitu kelas menengah ke bawah. Ya, 30% ekonomi. Betul. Jadi ini yang saya kira akan menjadikan legacy Pak Prabowo, bukan hanya meningkatkan nutrisi anak-anak para UKM itu yang sekolah tadi mungkin dengan ekonomi pas-pasan, tetapi juga memberikan pekerjaan kepada bapak ibunya. Gus, gue mau nanya, Gus. 82 juta, emang susu kita cukup, Gus? Oh, sudah pasti tidak. Ini itu gimana? Saya pernah menjadi ketua Komisi Pertanian. Ya. Nah. Jadi saya tahu persis bahwa Indonesia itu neraca susunya defisit.
ketika Anies Sandi memiliki program Revolusi Putih, yaitu memberi PMT, ya, program makanan tambahan berupa susu, hanya susu saja, tidak yang lain, kepada siswa seluruh DKI, itu dalam 3 bulan sudah berakhir. Susunya kagak ada. Berakhirnya karena belum ada, kosong. Itu Jakarta doang loh, kita Jakarta doang. Belum nasional. Belum nasional. 82 juta itu. Ketika negara hari ini mencoba untuk menyediakan untuk sekian juta yang tersebar di seluruh Indonesia, udah pasti akan terjadi impor susu besar-besaran kalau itu harus tetap susu sapi. Waduh. Ini pekerjaan rumah juga. Nanti Itulah yang dapat project, saya mendengar selentingan ada yang mengusulkan nggak usah pakai susu deh. Itu kan ada susu ikan juga alternatif juga ya. Itu saya bingung cara merahnya gimana. Bingung saya. Saya nggak ngerti, terus terang nggak paham saya soal ini. Tetapi apapun itu, ketika kita berbicara tentang susu ini, pekerjaan rumahnya adalah ini mau dilanjutin pakai susu beneran atau mau pakai alternatif, misalnya menjadi susu kedelai, apakah boleh susu bubuk begitu. Ya, terus ini kan juga variasi di lapangan ini kan harus diawasi kan? Nah, iyalah. Gitu. Itulah kenapa sudah yang penting kandungan gizinya harus sekian, menunya minimal ini, kamu hanya boleh nyalurkan untuk 200 orang, kamu dikasih advance payment di depan atau misalnya itu yang salurin pagi, tagih sore. Itu yang penting tuh ya. Kalau untuk UMKM kan ya advance payment atau gimana. Sian loh. Begitu ceritanya. Jadi, apalagi nih Gus yang menarik Gus dari yang harus Prabowo lakukan karena misalnya sudah Pak Jokowi laksanakan entah baik apa buruk ya, apa yang perlu diperbaiki dan perlu dilakukan lagi? Yang paling besar dan menjadi PR misteri sampai saat ini kan IKN. Iya, itu benar. Ini kan IKN ini kan menjadi misteri karena begini, kita tahu persis bahwa saya termasuk orang yang dari awal mendorong pemindahan ibu kota, tetapi tidak ke sana. Ya, lokasinya di mana? Bukan soal Kalimantannya, saya keberatan itu. Tetapi kita sebaiknya memilih daerah yang infrastrukturnya itu tidak dimulai dari nol. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu besar untuk menyelenggarakan perpindahan hanya untuk kalau nggak salah 70.000 ASN atau 200.000 ASN, saya nggak tahu. Jangan sedih. Nanti Januari udah disuruh pindah tuh. Lah, ASN. Kemarin saya dengar dari salah satu pejabat eselon 1 lah di salah satu kementerian begitu. Dia ngajak staf-stafnya yang muda-muda, 20 orang diajak ke sana. Kemudian setelah diajak di sana, nginep 1 malam, mau pulang, gimana? Kalian bicara apa adanya deh. Ini yang muda-muda, yang ASN muda-muda, mungkin baru rumah tangga baru atau belum menikah begitu ya. Pak, kalau bisa jangan saya Pak yang kesana. jadi itu saja sudah menunjukkan bahwa memang ini menjadi persoalan. Dan air itu sumber kehidupan. Kan air di sana sampai hari ini masih menjadi persoalan. Itu di iklan-iklan Pak, bahas sampai minum air gitu-gitu. Itu benar nggak? Ya, airnya pasti benar begitu. Tapi masalahnya mencukupi. Cukup apa enggak masih? Menopang itu tuh apakah cukup atau tidak. Saya hanya mau mengatakan juga bahwa di mana-mana perpindahan ibu kota itu belum terbukti membangun kutub pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Karena apa? Karena fungsi pemerintahan itu tidak di pusatnya itu. Fungsi pemerintahan itu kan membangun waduk di sana, membangun jembatan di luar Jawa sana, membangun jalan di penghujung tanah air sana, begitu. Bukan di Jakartanya kan? Gitu. Sampai ada joke Prabowo tuh nggak mau pindah ke sana karena nggak ada kolam renang di sana saat ini. Dia harus berenang tiap hari katanya. Oh, jangan sedih. Kan itu ada hotel bintang 5 di situ. Nggak ada kolam renang. Oh, nggak ada? Udah dibangun di situ, terus siapa yang nginep kalau nggak ada yang ini? Nah, itu dia. Makanya ini kan menjadi misteri. Ini kita belum pernah mendengar kalimat afirmasi dari Pak Prabowo. Sudah, tetapi saya terus terang menangkap dari bahasa tubuh beliau, meskipun hanya mengamati dari video itu belum total lah penyikapannya itu seperti apa. Saya tahu itu bagian dari penghormatan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, dan beliau orang yang tidak pernah mau mencari salah orang dan tidak pernah mau mencari kesalahan masa lalu. Kita menatap ke depan, dan itu menurut saya salah satu karakter kepemimpinan yang positif ya dari Pak Prabowo. Dan kita ingin mendengar nanti setelah beliau betul-betul menjadi presiden,
kan secara kewenangan kan the power and responsibility upon the president. Udah full nih. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Dan itu afirmasi akan kelihatan. Apakah anggaran untuk IKN yang tahun depan itu dikoreksi naik, apa dikoreksi turun? Kemudian kalau yang besok itu mungkin masih dalam fase segan, ya udahlah kan APBN 25 yang menyusun pasti Pak Jokowi. Nah, nanti yang APBN 26-nya bagaimana? Oh, pantesan aja akhir-akhir ini. Kayaknya wajahnya Pak Mul kan galau abis kan. Jangan-jangan salah satunya ini nih. Ya kan legasinya ini loh. Ini kan monumental kan menurut si Pak Mul itu kan. Saya mengapresiasi karena dalam pembicaraan pada saat awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, saya termasuk yang menyarankan Bapak harus meninggalkan long life memorabilia. Pekerjaan rumah Republik ini banyak, tapi jangan pernah berpretensi menjadi Superman yang ingin menyelesaikan semua persoalan. Nanti Bapak tidak akan pergi kemana-mana. Selesaikan saja 1-2 hal, tapi itu akan dikenang, oh zaman Pak Jokowi itu masalah ini selesai. Gitu. Gara-gara si Mas Romi sih akhirnya dia fokusnya ke IKN. Pasti beliau. Kalau saya ngomong tahun 2015, IKN tahun 2019 kok. Terbuka ya ternyata ceritanya. Jangan bener juga nih kata Gus Romi. Saya kaget, kok jadinya IKN gitu. Tapi memang benar zaman Pak Jokowi ibu kota dipindah begitu ya. Tetapi saya berharap sebenarnya pindahnya nggak terlalu jauh. Contoh misalnya, kita lihat Kuala Lumpur pindahnya ke Putrajaya. Putrajaya. Jadi tidak jauh, hanya 1,5 jam. Dulu ketika Pak Harto mau pindahnya ke Jonggol, tetapi kemudian kroninya Pak Harto waktu itu banyak membeli tanah di sekitar Jonggol. Jadi ketika akan reformasi berjalan, kemudian pemerintahan baru Pak SBY mau bikin, waduh, sudah susah cari tanah. Bergeserlah waktu itu ke Maja, di Banten. Wah, di situ waktu itu, yang mendengar informasi itu, orang-orang di sekitar Pak SBY juga pada beli. Sehingga ketika Pak Jokowi naik, waduh susah juga cari tanah. Maka carilah di tempat yang tidak ada orang beli. Ya, yang memang di tengah hutan seperti itu. Tetapi saya hanya sederhana perhitungannya. 61% penduduk kita ada di Pulau Jawa. 17% ada di Sumatera. Artinya 77% penduduk itu ada di Jawa dan Sumatera. Nah, kenapa pindahnya ke pulau yang dihuni hanya oleh 2% penduduk Indonesia? Sehingga 98% penduduk mengakses ibu kota itu dengan biaya mahal. Itu pandangan saya. Sampai hari ini tidak pernah saya koreksi, dan itulah pandangan yang saya membuat tidak setuju pindah ke sananya. Mungkin teman-teman di Kalimantan marah, tetapi saya logika matematika saja. Tetapi ini sudah menjadi keputusan politik. Yang oleh Pak Jokowi dikatakan keputusan rakyat Indonesia, bukan hanya saya saja. Karena semua fraksi mengaminkan, termasuk P3 tentu kemarin masih ada. Itu kenyataan loh Gus, itu kenyataan tuh. Tetapi persoalannya adalah apakah kapasitas fiskal kita mampu untuk itu. Nah, Saudi hari ini membuat semacam IKN, namanya NEOM. Kota yang nantinya akan dijuduli The Line, sepanjang 170 km di tepi Laut Merah, lebar 200 meter, tinggi 500 meter, semuanya panel surya dan tidak boleh ada tenaga fosil di situ. Berapa biayanya? Biayanya 30 kali lipat IKN. Sekitar 7.500 triliun. Tetapi kita harus tahu, pendapatan Saudi dari minyak itu setahun 6.500 triliun. Gitu. Jadi ketika mereka bercita-cita atau menetapkan 2030 selesai, most likely akan selesai. Karena setahun aja pendapatan dari minyak 6.500 triliun. Jadi intinya sebetulnya kita itu harus mengukur diri kita sendiri juga ya? Itulah yang saya kemudian menghitung, apakah iya seperlu itu. Saya ingat sahabat saya sebut saja karena ini hal yang positif, Pak Siswono Yudahusodo, salah satu senior saya di DPR waktu itu. Beliau pernah menjadi menteri zaman Pak Harto. Pak Harto itu kalau menguji program di APBN itu yang ditanya hanya sedikit. Pertama, misalnya dipanggil, Sis, panggil, masuk. Program apa yang kamu mau ajukan? Ini Pak. Apakah program itu perlu? Perlu Pak. Apa alasannya? Bla 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 bla. Oke. Yang kedua, apakah perlu sekarang? Perlu Pak. Kenapa? Karena ini mendesak bla 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 bla. Yang ketiga, apa perlu sebesar itu? Jadi setiap menteri itu ditanya cuma 3 hal. Apa perlu? Apa perlu sekarang? Apa perlu sebesar itu? Gitu. Nah, kan kemudian sekarang menjadi pertanyaan lagi soal IKN ini. Apakah perlu? Perlu. Karena Jakarta daya dukungnya semakin tidak kuat lagi. Ya, tidak layak. Apa perlu sekarang? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Istilahnya kampanyenya Pak Prabowo. Ya. Tapi yang ketiga, apakah perlu sebesar itu?
Ini yang kemudian menjadi persoalan mengingat terbatasnya ruang fiskal kita. Betul ada keputusan yang mengajak KPBU ya, kerjasama pemerintah badan usaha, public-private partnership, di mana negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan telah mengalokasikan 0,1% kalau nggak salah dari PDB untuk membayar KPBU yang berinvestasi di sana. Artinya apa? Ketika ada keputusan ini, pada akhirnya pembangunan IKN itu dibiayai semua oleh negara. Yang 466 triliun atau hampir 500 triliun itu. Karena siapapun KPBU yang masuk dibayar juga oleh negara. Kan? Dicicil dalam 15 tahun, dalam 20 tahun. Tapi kan udah ada peletakan batu pertama tuh buat investor asing kan? Oh iya, ya, artinya bahwa investor asing itu ada, iya. Tetapi kan berbeda dengan bahasa yang disampaikan di awal dulu dari hampir 500 triliun ini negara hanya 100 triliun kok. Yang 80% ini swasta. Ternyata kan susah. Karena apa? Karena pekerjaan pemerintah itu tidak membangun multiplier effect. Beda kalau Mas Singgih dagang modal 1 juta hari ini bikin gorengan, sore dapat uang 2 juta. Gitu. Kalau karena di crowd itu jualannya ya. Iya. Kalau ini kan di tengah hutan. Ada multiplier effect yang cukup signifikan. Nah itulah kenapa kemudian akhirnya negara-negara juga yang menanggung. Nah kalau negara yang menanggung, apa sekuat itu? Ini menjadi pekerjaan rumah dan itu harus di-clearkan betul oleh Pak Prabowo agar dunia usaha juga tidak over expected. Wah, tiba-tiba banyak kuari pertambangan batu di sana. Wah, kalau nanti ternyata lajunya tidak sebesar hari ini, iya kan? Misalnya, ini Pak Jokowi nganggarin setiap tahun 25 triliun, 22 triliun. Kalau Pak Prabowo kemudian turun, udah 5 triliun aja lah begitu. Wah, itu kan juga teman-teman pengusaha yang harus juga kita berikan guidance yang benar, mereka kan kecelek juga gitu. Nah ini harus tegas menurut saya. Ini berarti apa? Pemerintahannya Pak Prabowo ini dapat PR yang berat juga nih, udah kayak makanya. Bukan berat juga, berat banget. Gus. Tetapi ya itulah resiko pemimpin. Gue mau nanya Gus, lo kan ada sebagian ini kan baca, iya nggak? Iya. Ada juga Mensesnek bilang gini, Pak Prabowo kemarin itu ketemu sama Pak Jokowi, itu karena apa? Keberlanjutan. Nah, pertanyaan gua, ya isi yang di buku ini sama nggak sih sama visi sama misinya Pak Jokowi? Kalau dilihat di ekonominya, gagasannya sama. Tinggal implementasinya apakah akan sama atau beda. Apa gagasannya? Ya dari apa yang menjadi tujuan pendirian negara kita, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian dunia. Oh, itu gagasan besar ya. Gagasan besar. Tetapi di sini yang paling mengemuka saya lihat adalah keresahan Pak Prabowo atas 2 hal. Pertama, ketimpangan di dalam negeri. Ya, artinya pertumbuhan ekonomi yang selama ini ada itu semakin dinikmati oleh sekalangan elit. Gitu. Dan itu terbukti dari Gini rasio. Ya, Gini rasio zaman Pak Jokowi ini lebih tinggi daripada zaman Pak SBY. itu yang saya mau ngomong, dan lebih luar biasa kan. Jadi yang menikmati itu lebih artinya semakin timpang ekonomi. Padahal pada awal kampanye kan Jokowi adalah kita. Maksudnya kita itu kan rakyat-rakyat tetangga sebelah. Betul. Tapi kenapa seperti ini? The president is just my neighborhood. Ya, itu kan. Presiden itu cuma tetangga kita kok. Gitu. Kenapa tuh Gus? Ya artinya ada yang salah dengan pertumbuhan ekonomi selama ini. Saya melihat begini. Contoh misalnya, Indonesia dipuji Bank Dunia, tumbuh lebih cepat, pulih lebih awal dibandingkan negara sekitar. Tapi kita lihat, pertumbuhan itu oleh apa? Dan dinikmati siapa? Kalau kita lihat, misalnya, smelter yang ada di Morowali itu hanya 43 perusahaan. Artinya, ya hanya 43 perusahaan itu yang bisa kemudian meningkatkan ekspor dari sebelum adanya smelter di bawah 100 triliun setahun, ini menjadi 350 triliun setahun. Tapi yang nikmatin hanya 43 perusahaan ini. Dan hanya dibagi 43 dari segitu ini banyak sekedar duit. Contoh. Ya, contoh gitu. Contoh, dan ada 4L kan, lo lagi gitu. Belum tambang batu bara hampir mirip-mirip kan? 2 batu bara. 3 sawit, ya kan? Misalnya sekarang ada kawasan industri baru WDB. Ini yang saya menjadi pekerjaan rumah yang saya masih heran sampai hari ini misalnya. Indonesia belum pernah membangun lebih cepat dibanding 10 tahun terakhir, harus diakui. Ya, maka kalau Pak Jokowi disebut Bapak Infrastruktur, oke lah. Kita harus berterima kasih untuk Pak Jokowi. Kita berterima kasih kepada beliau untuk itu. Tetapi masalahnya, kenapa di tengah pembangunan begitu besar, industri semen kita tidak bangkit, industri baja kita
malah terpuruk. Kenapa menurut Mas Romi? Karena berarti di dalam proses pembangunan itu tidak ada keterkaitan langsung ke industri baja dan semen kita. Contoh misalnya, pembangunan kawasan-kawasan industri itu. Bagaimana ceritanya Cina bisa mengimpor langsung yang pancang misalnya, langsung dari Cina? Kenapa tidak pergi ke produsen-produsen precast domestik? Karena kalau ke produsen precast domestik, dia akan lari ke produsen baja domestik. Ini nggak lari. Itulah kenapa saya juga mengusulkan melalui forum ini secara terbuka bahwa besok, Singgih, setiap pembangunan, let's say misalnya 100 triliun, 30%-nya itu pasti besi. Pasti besi. Dan ini jadi masalah memang. Saya baca di mana hari ini memang industri baja kita mengalami keterpurukan karena sebagian besar impor. Dan ini menjadi persoalan besar menurut saya karena misalnya justru KS terpuruk sekarang dengan hutang 35T. Ya. Aneh kan? Ketika Indonesia membangun gegap gempita, tapi industri bajanya nggak tumbuh. Maka saya mengusulkan Menteri PU besok itu kalau melakukan pengadaan pembangunan itu jangan semuanya diserahkan ke karya. Terus kenapa kita harus bingung sih? Loh harus dong, karena orang pacul aja kita import kok. Loh lah itu. Ada malah meme bilang, ada. Jadi Pak Jokowi. Pacul masa impor asli sini dong, Bambang Pacul. Ada meme kita, Pak Jokowi lagi ngomong sama si ini Menteri Pertanian. Pak Jokowi nanya, itu apa? Bilang gitu. Oh ini padi. Terus nanya lagi, berasnya mana? Kata Menteri Pertanian, impor Pak. Ini kan pekerjaan rumah ya. Meme itu kan ekspresi dari inilah ya, akar rumput lah. Akar rumput netizen gitu ya. Itu loh curhat gitu. Nah, kembali lagi tadi misalnya, kalau pengadaan 100 triliun untuk membangun gedung, untuk membangun jembatan, untuk membangun bendungan, itu 30%-nya itu pasti besi baja. Kenapa nggak itu di-split aja, langsung saja Menteri PU panggil pengusaha-pengusaha baja dipimpin Krakatau Steel baris. Ini kita ngadakan baja sekian ratus ribu ton setahun ini. Kalian coba mau pasok bagaimana, berapa harganya dan seterusnya. Berarti policy ya. Kemudian semen, kenapa mesti dikasihkan ke karya lagi? Panggil aja industri semen. Semen Indonesia datang kamu sini, suruh baris tuh swasta di belakang kamu. Sekarang kita mengadakan pembangunan nilainya 100 triliun, ini pasti semennya berapa? 20% atau 30%. Nah, kita butuh semen sebesar itu. Jadi, secara industri, pembangunan ini juga menyehatkan semua komponen negara. Apalagi pandangan Pak Prabowo itu sangat-sangat etatis ya. Dalam artian, beliau berharap BUMN ini yang masih bisa disehatkan dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dipegang, tapi disehatkan dalam arti yang sesungguhnya. Itulah kenapa saya dengar juga kata Kementerian BUMN tidak lagi berupa kementerian tetapi menjadi badan. Badan. Supaya punya neraca, supaya bisa menerbitkan surat utang begitu. Dan itu positif, tetapi pekerjaan rumahnya adalah tadi di antara sekian banyak karya-karya yang selama ini justru malah menimbulkan masalah karena kesehatannya. Dan saya tanya kepada beberapa mantan dirut, saya tanya misalnya, kenapa ada pekerjaan rugi? Misalnya saya mendapat informasi membangun salah satu bandara di Bandara Internasional Jogja itu rugi itu membangunnya. Loh, kok bisa? Itu kan APBN, kok bisa rugi? Iya, karena harus selesai dalam 1 tahun. Sehingga semua menjadi lembur. Kalau komponen lembur kan 2 kali lipat harganya. Padahal di RAB-nya bukan RAB lembur. Nah, itu sekedar contoh-contoh begitu. Nah, hal-hal seperti ini mestinya tidak terjadi. Karena ke depan membangun apapun infrastruktur itu tidak berdasarkan keinginan, tapi harus berdasarkan kebutuhan. Optimis nggak Gus dengan kita ngomong ya rumor-rumor isu-isu yang orang-orang ada di sekitar Prabowo yang akan menjadi pengambil kebijakan itu dengan menteri-menterinya untuk yang saya beberapa kali berdiskusi itu orang-orang yang memang kompeten ya. Artinya yang berdiskusi dengan orang-orang yang insya Allah akan menjadi menteri atau kepala badan itu orang-orang yang kompeten. Saya punya optimisme itu. Tetapi tentu final penilaian kita di tanggal 20 malam itu nanti. Kalau diumumkan. Jadi sebenarnya Gus Romi ini punya nih, cuma dia belum mau cerita sekarang kira-kira siapa-siapa orang kompeten itu sih. Loh bukan, kalau nanti dia sebutin malah belum tentu malah jadi. Malah nggak jadi. Langsung dicoret. Iya malah. Ember kamu. Karena kamu udah disebutin. Tapi optimis ya Gus ya, soalnya ya jujur lah kita ketakutan. Kita kan kemarin waktu Pilpres nggak
nggak di situ gitu kan, kita di sebelah sana karena kekhawatiran kita dengan lingkarannya Pak Prabowo ini yang sebenarnya kita pikir-pikir kok begini semua. Loh, kan gitu. kalau sebelahan pilpresnya sama mas saya kan. Oh iya. lupa. Iya, sama nggak ngertinya sebenarnya. Sama nggak ngerti. Sama nggak ngertinya, hanya saya melihat pribadi Pak Prabowo itu yang memang memiliki keunggulan dibanding sebelumnya. Menurut saya, ketika menilai presiden-presiden kita yang hanya 7 dan akan 8 ya berarti ya, itu dua hal. Pertama, beliau memiliki otak yang encer. Artinya beliau itu ya dari orang-orang yang insya Allah akan menjadi kepala badan atau menteri ini, saya mendengar Pak Prabowo itu ternyata sangat detail. Begitu, mengelaborate gagasan itu sangat detail. Dan kelebihan beliau sebagai pemenang di putaran pertama adalah memiliki waktu yang sangat panjang untuk mengelaborate, mempersiapkan pemerintahannya. Itu yang pertama. Sangat detail dan very intellectual. Artinya pendekatannya itu betul-betul didasarkan pengambilan keputusannya atas pengetahuan. Oh, zakon kabinet beneran dong nanti nih? Enggak juga. Enggak juga. Kalau kita berbicara zakon itu kan berarti semuanya profesional atau apa, ahli gitu. Ini kan masih mengakomodasi kebutuhan politik. Oh, di tengah-tengah lah ya. Iyalah. Gitu. Tapi dipilih lah orang politiknya, bukan yang sembarangan. Saya kira politik ada, zakonnya ada. Dan itu wajar, karena menteri itu kan jabatan politik. Jadi biasa saja gitu. Nah yang kedua, kelebihannya adalah Pak Prabowo itu maju calon presiden, itu sudah sejak tahun 2004. Gagasannya semua sudah terbukukan. Jadi kalau Pak Prabowo itu on the track atau off the track, itu mudah. Dilihat dari, lu dulu tahun 2005 nulis begini. Gue bacain gitu. Lah ya. Gitu. Beda kan sama presiden-presiden yang tidak banyak rekam jejak. Ada kalau di Konoha, bacanya bukunya Juki itu ada. Oh ya ada ya. Nah makanya ini menurut saya menarik. Kan hanya mungkin kalau saya hitung 3 presiden ya yang bisa kita ikuti rekam jejaknya pada jangka yang sangat panjang. Pertama, Bung Karno, karena beliau memang pejuang kemerdekaan. Tulisan-tulisannya menghiasi seluruh pergerakan nasional kita. Yang kedua, Gus Dur, karena memang seorang intelektual. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo. Ini. Jadi ini dua kelebihan itu. Beliau very intellectual, yang kedua bisa diikuti rekam jejaknya. Jadi kalau menyimpang, lah ini kemana bos tulisan ini? Kira-kira begitu, tinggal itu aja. Diingetinnya dari sini aja gitu ya? Diingetinnya dari sini, dari buku ini. Atau buku-buku lain atau pidato-pidato Pak Prabowo dan yang disampaikan Pak Prabowo itu saya melihat dari zaman kampanye tahun 2004 sampai dengan hari ini, sampai di tulisan-tulisan ini saya cermati, nggak berubah. Artinya, authentically saya bisa meyakini buku ini memang ditulis sama Pak Prabowo. Ya tentu bukan ditulis dalam artian begini ya. Tetapi ini merekam pemikiran Pak Prabowo dari dulu. Misalnya contoh, beliau di tahun 2004 ketika konvensi Golkar waktu itu, beliau punya iklan Indonesia pernah jadi macan Asia. Misalnya gitu. Itu masih ada lagi di sini gitu. Keinginan untuk mengangkat ekonomi Indonesia ini begitu luar biasa. Jadi yakin nih ya, ke depannya. Yang kedua, beliau mempunyai kepemimpinan yang sangat kuat. Yaitu misalnya di semua iklan, saya, Prabowo Subianto. Jarang-jarang itu iklan yang begitu. Gitu, kan beda. Jokowi adalah kita, beda kan? Ada juga yang bilang, katakanlah tidak pada korupsi. Misalnya seperti itu. Jadi ini menurut saya, artinya inner focus ya. Jadi berfokus kepada beliau, karena memang kepemimpinannya kuat. Kita berikanlah kepercayaan, kesempatan. Dan tentu kita titipkan harapan kepada beliau. Oke Pak, Bapak sudah begitu banyak menulis tentang bagaimana Indonesia dengan negara tetangga, bagaimana seharusnya Indonesia tumbuh. Ini harapannya ke beliaunya aja. Kok Mas Romi kok nggak bilang paket sih, beliau dan wakilnya gitu? Oh ya, otomatis. Itu kata orang Bali, otomatis. Otomatis. Jadi otomatis lah ya. Artinya Mas Gibran juga di tengah kontroversi yang muncul, apapun adalah pemuda, ya artinya lebih muda lah, setidaknya dari saya jauh lebih muda, apalagi dari Pak Prabowo. Dan setiap pemuda siapapun itu adalah pemimpin masa depan. Nah, tinggal apakah di masa beliau nanti menjadi wakil presiden itu akan melakukan pematangan penyerapan ilmu dari Pak Prabowo secara langsung, kan jarang-jarang tuh belajar tapi sambil jadi wakil presiden. Itu 1001 kesempatan ya. Karenanya kita harapkan ya kita berikan kesempatan ini, masa bulan madu itu masih akan baru dimulai. Ini pertanyaan terakhir deh. Menurut analisa Mas Romi deh, peran Pak Mulyono ini setelah tanggal 20 itu masih relevan atau gimana? Ini
Menurut saya sangat relevan, wong jelas putranya menjadi wakil presiden. Kalau kita kemudian mengatakan, oh sudah tidak akan lagi, wah itu salah. Itu gimana mau salah? Orang putranya aja masih wakil presiden. Masih ikut rapat kabinet tiap minggu, masih ikut rapat kabinet terbatas, nanti tergantung penugasan presiden apakah diletakkan kamu mimpin ratas ekonomi, apa mimpin ratas Polkam, apa mimpin ratas Hukham, apa mimpin ratas Kesra. Kan masih sangat terbuka itu. Jadi posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden saja masih sangat terbuka untuk memberi masukan, apalagi punya wakil presiden yang putranya sendiri dengan 10 tahun pengalaman beliau, begitu. Waduh, udah nggak ada lagi? Ya dia udah optimis, kita perlu optimis juga. Kita perlu optimis, oke. Thank you, Gus. Apa? Ingat, tetap dikawal. Oh iya, harus ya. Harus, itu tugas kita. Iya, harus dijaga tetap. Apalagi Win, kalau misalnya nih semua parpol menurut bocoran Mas Romi masuk ke dalam, iya kan? Mau nggak mau kan orang-orang kayak lu Win dan gua, iya kan kita ngawal. Pertanyaannya, iya kan? Mas Inggi, kalau semua partai masuk ke dalam, terus yang jadi oposisi siapa? Nah itu dia. Ya lu lupa deh. Kameramen gua aja ketawa. Bener juga. Makasih Gus. Terima kasih. Ciao.